Kaca bunda yang gede itu mana ya? Hah? Berpisah. Tapi berpisah. Cinta. Jadi uang donasi yang jadi uang donasi itu udah kembali lagi ke itu. Uang donasi yang buat si Agus itu udah ditarik kembali ya? Hah? Bunda udah sholat. Nggak sayang. Nggak sholat bunda hari ini. Hah? Udah bun. Udah bun. Udah. Semuanya. Iya. Itulah. Udah bun. Udah. Ya seharusnya bunda kan ngikutin juga ya berita itu ya. Nggak, maksudnya berseliuran di kalau menurut bunda ya gimana ya? Harusnya harusnya uang itu digunakan buat mata. Itu paling penting sebenarnya. Digunakan dulu buat mata. Jadi orang ngasih jadi yang ibah dan kasihan sama Agus itu, uang itu dipergunakan untuk perobatan dulu. Untuk pengobatan dulu itu paling penting. Karena tujuan yang memberikan donasi itu hanya untuk karena Agus itu matanya yang sekarang ini buta. Ngerti nggak? Nah, paling penting. Kenapa para donasi kecewa? Karena uang itu dipergunakan buat yang lain. Tujuannya kan hanya untuk pengobatan sebenarnya. Jadi kecewa sama Agus. Kenapa ngelihat uang sebanyak itu tapi bukan digunakan untuk yang pentingnya? Yang paling penting itu untuk mata, perobatan. Buktikan kepada masyarakat yang memberi donasi itu bahwa uang itu larinya ke mana? Ke mata. Kalau misalnya itu di posisi bunda, mata bunda seperti itu jangan sampai ya. Jangan sampai coy. Ya makanya kadang-kadang kita nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah gitu. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kata versi si Agus kan dia hanya menasehatin gitu. Tapi kalau misalnya dia menasehatin dengan kalimat yang memedihkan, menyakitkan, pasti orang jadi kayak, pasti itu memang kadang-kadang perlu juga penyampaian itu harus dengan adab gitu loh. Nggak tahu lah ya mana. Bunda nggak bisa bilang si apa namanya yang menyiram itu tuh nggak ada statementnya dia, jadi kita nggak tahu. Pasti ada yang kalimat yang menyakitkan gitu loh. Iya. Jadi nggak tahu sesakit apa si Aji ini, ya. Si Aji ini sesakit apa dia? Kenapa dia sampai melakukan melakukan sekejam itu sama si Agus, ya? Kalimat apa yang diucapkan oleh si Agus ini sampai itu menyakitkan gitu loh. Kalau cuman memberikan, kalau cuman
apa namanya, teguran yang kalau teguran-teguran biasa mungkin nggak seperti itu. Tapi mungkin ada teguran-teguran yang pedes, yang betul-betul menyakitkan hati si Aji ini. Mungkin ada penghinaan-penghinaan, kita nggak tahu. Sehingga dia sakit hati. Mungkin si Agusnya sembarang ngomong. Mungkin ngomongnya di luar konteks, apa namanya, kalimatnya nggak konteks, apa namanya, kalimatnya nggak udah keluar kalimat-kalimat yang fitnah kali. Ngelek pun asapnya nggak ada yang ngerokok. Jangan ngelek tuh gua. Iya. Kau lagi nonton di mana? Di gunung-gunung sampai nggak dapat sinyal. Kau salahkan pula handphone aku yang like. Sementara kau nontonnya di mana? Hah? Coba periksa itu daerah kau, kawasan mana? Takutnya kau di Taman Safari pula. Jangan-jangan kau nonton Bunda di Taman Safari, di balik-balik gunung. Kau bilang nggak ada sinyal. Sementara kaunya yang nonton Bunda di balik gunung. Hah? Agus sedih kali katanya. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Kan udah ada duitnya. Langsung terbang kemana? Ke Johor, ke Malaysia kek, kemana kek? Cari dokter yang luar biasa. Kan udah ada duit. Berapa itu? 1, berapa itu? Udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha kek, untuk apa? Mata dulu. Jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Nah, kayak Bunda gitu. Coy, jangan Bunda deh. Misalnya orang gitu, si A, si B gitu. Tiba-tiba dia matanya kayak Agus. Tiba-tiba begitu uangnya nyampe langsung. Ngerti? Kayak Bunda di challenge ya sama beberapa artis zaman dulu. Bunda dapatnya banyak. Kemana uang itu? Langsung Bunda belikan rumah. Jadi jelas terarah uangnya. Jadi orang yang ngasih itu pun puas. Oh, uang yang dapat dari challenge-nya Bunda Kola itu larinya ke rumah. Jelas kebutuhan hidup. Nah, kamu itu mata gitu. Iya. Habis itu baru boleh joget-joget kayak apa kayak. Udah matanya dioperasi, udah dibenerin. Ada sisa duitnya buat usaha Agus di kampung. Jelas. Jadi orang yang ngasih donasi itu puas. Oh bener ya, amanah yang kita kasih ke Agus itu larinya jelas ke matanya dia. Sibuk-sibuk ngurusin matanya
Jangan bayar-bayar utang. Utang itu udah lain konteksnya. Orang ngasih donasi itu bukan untuk bayar utang, untuk matanya Agus. Ya Gus ya, biar Agus nggak sedih. Ngerti? Agus kan sedih. Agus sedih kali, ya kan? Karena menderita matanya kan. Makanya begitu orang kasih donasi untuk ke mata, bukan untuk bayar utang. Kalau Agus teriak-teriak utang, nggak akan ada donasi. Itu dari siku kita. Utang tanggung jawab kita pada utang, ya. Yang punya utang juga udah paham. Udah pakai mata untuk mata aja lah Gus. Nanti aja lah bayar utangnya. Yang penting mata kamu. Begitu harusnya. Karena kan nggak tahu biayanya berapa. Itu kan ada biaya perawatan. 1 miliar koma berapa itu bukannya banyak. Kalau untuk perawatan Agus itu pasti banyak banget. Belum lagi bola matanya diperiksa, dicek-cek. Ada yang siapa tahu dokternya bilang, oh sekian harganya, mata Agus bisa kembali sempurna, ya kan? Dengan harga segitu, ya kan? Cinta, bener Bun, iya. Kenapa nggak langsung ke mata? Kenapa? Kecewanya para donasi ini karena amanahnya itu tidak sesuai. Kecewanya para donasi ini karena amanah. Amanah yang mereka kasih ke Agus itu tidak dipergunakan dengan jelas. Kenapa mesti yang diurusan yang lainnya? Kenapa nggak langsung ke mata? Coba begitu dapat donasi langsung diperlihatkan, nih udah matanya. Gitu. Jangan nanti berkurang. Nanti kalau berkurang gimana? Minta donasi lagi kan nggak mungkin. Mana uangnya udah kasih mana? Udah habis tuh bayar ini, bayar itu, bayar inilah. Jadi mata nggak terawat, matanya nggak dibenerin. Misalnya di posisi bunda gitu ya, coy jangan sampai lah coy. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi bunda dimanapun bunda berada. Makanya kadang-kadang kita perlu hati-hati, kembali lagi hati-hati dengan mulut. Kalau di sini kan memang anak-anak bunda memang kurang ajar, minta dimaki, ya. Dituntut ke pengadilan pun bunda menang. Kenapa bunda? Karena anak-anak bunda yang minta dimaki, bukan aku memaki orang. Minta dimaki dia Pak, bukan saya memaki mereka. Dianya minta dimaki. Oh ya, minta dimaki, maki kami Bun katanya. Ya saya makilah, kan minta dimaki. Lain. Sebenarnya Tete Novi itu udah manusia yang luar biasa. Tete Novi itu, aku nggak kenal sama Tete Novi ini ya, nggak tahu aku siapa dia. Tapi siapapun orangnya, siapapun dia, kalau dia udah mengumpulkan donasi untuk membantu orang yang lagi dibutuhkan, itu kan udah paling tepat yang dibutuhkan. Untuk mengoperasi bola matanya, untuk membenerin bola matanya. Mungkin ada kulit-kulitnya kena air keras bisa dibenerin, biar bersih tuh muka gitu loh. Udah bener. Dan memang harus terbuka di publik. Karena uang itu kan bukan harus jelas larinya kemana. Jadi jelas. Kalau di sini bunda tidak, kalau buat bunda si Novi itu nggak ada yang salah dengan dia. Dia butuh penjelasan. Karena resikonya dia tanggung jawab. Cinta ini sudah dibolak-balik.
diacak-acak. Tapi berbisa. Karena kan dia donasi itu terkumpulnya kan karena si Novi tadi. Dia minta para netizen, ayo para netizen kita bantu Agus ya kan. Akhirnya netizen itu membantu. Bagus dia nggak ada yang salah. Gak ada yang salah itu dia. Yang bilang salahnya udah benar itu. Udah benar. Kalau yang bilang si Novi salah itu salah. Dia yang salah. Namanya kan itu di publik. Agus tuh dapat duit dari mana? Dari netizen. Netizen tuh kan ada di publik, di medsos, di medsos. Jadi apapun biar jelas transparan. Jadi tidak ada kalimat yang harus dibilang mempermalukan A, mempermalukan B, itu tidak ada. Itu kejelasan, harus jelas kemana larinya. Karena netizen akan bertanya, ini uang kemana larinya? Jadi Novi harus bertanggung jawab. Jadi jelas. Kalau misalnya itu untuk bayar utang, lalu ketahuan oleh masyarakat, itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah. Kalau dibilang itu fitnah, justru yang mengomong fitnah itu malah itu lebih kejam. Itu bukan fitnah. Itu menjelaskan kepada para netizen di acara apa itu? Prosket. Karena uang itu dapatnya dari mana? Dari media, dari medsos. Dan mengabarkannya harus ke medsos. Emangnya harus bisi-bisi? Kan nggak mungkin. Berita Agus itu kan udah kemana-mana, ke medsos. Kalau nggak ada medsos tadi mungkin orang nggak tahu. Nah, salah satunya juga harus berterima kasih kepada para netizen. Karena dari netizen ini mengeser, akhirnya terbukalah hatinya untuk membantu. Udah make up ya? Jam berapa? Udah datang mobilnya? Jam 6 jam. Si Marani kemarin mau ngasih listip, nggak terbawa ya. Bagus listipnya itu loh. Nah, kalau ini aja masih nggak kelihatan, lama kali baru kelihatan. Listip Marani itu begitu dipakai langsung kelihatan bentuk bibir. Kayak ini kebanyakan minyak. Ini kebanyakan. Kalau listip Marani itu nggak kebanyakan kali dia minyaknya, dia pas. Nggak kering kali, nggak minyak kali. Ini kebanyakan minyak. Sampai nggak nampak listipnya. Pokoknya kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja gebrakan dari produk Maharani yang sudah kita kenal. Tunggu gebrakan produk dari Maharani. Ya. Bunda, ternyata ini namanya apa? Cushion. Cushion itu bahasa Jermannya apa? Kiss. Cushion. Bapak Gemo, Bunda. Nyanyi nyanyi gimana? Kok jangan sibuk suruh-suruh aku nyanyi.
Jadi sayang, kenapa uang itu nggak digunakan ke mata dulu? Akhirnya sekarang kayak mana jadinya itu? Sayang ya. Kenapa nggak ke mata dulu, Gus? Coba tadi misalnya ke mata dulu, diperlihatkan ke publik. Makasih ya buat yang udah membantu aku. Sekarang Agus ada di ruangan operasi. Nah, bertepuk tangan orang semua. Makasih buat yang udah ngasih Agus. Uangnya sudah terkumpul. Beri kepercayaan buat Tete Novi. Kemana dibawa Tete Novi itu? Mau kemana? Ke dokter mana kek? Iya kan? Jatuhnya bukan malah ke rumah sakit, malah ke entah kemana-mana. Coba tadi ke rumah sakit. Coba tadi langsung ke rumah sakit. Kemana-mana sih? Coba tadi ke rumah sakit langsung. Begitu dapat duit langsung cepet-cepet. Ih, kalau bunda itu, kalau mataku kayak gitu, jangan sampai dah. Seandainya lah gitu misalnya, pasti aku ke rumah sakit dulu. Nggak nampak gulit, nggak nampak dunia. Itu kan salah satu nikmat Allah gitu. Memandang dunia yang indah. Tadinya kita udah nengok dunia yang indah, tiba-tiba mata kita buta. Kalau masih ada gambaran bisa dibenerin, oh langsung bunda. Ada jaminan nggak dokter mata saya bisa kembali? Bisa mbak, itu cuma kena di selaputnya aja katanya. Jadi harus cepet-cepet kita obatin atau kita cepet-cepet harus kita operasi sebelum menjadi sesuatu yang fatal gitu. Langsung dokter mana? Biar katanya ke Malaysia kayak menurut terserah deh. Itu paling penting banget itu. Berapa uangnya dapat? 1, sekian. Yaudah cepet-cepet lah. Cepet panggil taksi, cepat. Aku mau benerin mataku gitu. Begitu. Mata dulu paling penting itu. Untuk nengok dunia yang indah. Ya Allah, jagalah bola mataku ya Allah. Alangkah indahnya dunia ini ya Allah. Ini masih dunia yang kau ciptakan ya Allah. Belum lagi surga ya Allah. Walaupun dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding surga. Tapi setidaknya mataku bersyukur dengan karya Engkau ya Allah. Aku bisa melihat bagaimana ukiran-ukiran awan, gunung-gunung yang indah. Allah menciptakan segala yang apa di bumi ini tidak sia-sia, ya. Walaupun tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia ini fana. Fana itu karena apa? Bukan dunia yang salah, orang-orangnya yang berlimang dengan dosa, fitnah, mengumbar kebencian, mengadu domba, menjual-jual omongan. Dunia ini kalau kita jalankan dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, hati yang indah dunia ini. Indah dunia ini. Tinggal tergantung kita aja yang membawakan diri kita kemana dalam hidup ini. Jangan kita salahkan dunianya. Dunia ini fana bukan karena dunianya,
dari orangnya yang udah berlimang dosa. Kalau dunia mah nggak ada urusan, dunia mah tetap aja seperti bagaimana matahari terbit di pagi hari, burung-burung berkicau dengan indah, dengan suara yang indah, alam yang begitu sejuk. Lihat ini seperti di pinggir pantai ini. Coba lukisan yang nyata, kan begitu indah. Jadi mata ini benar-benar kayak dengan bola mata inilah kita harus bersyukur. Kenapa? Dengan bola mata inilah bagaimana kita dicoba oleh Allah. Kuciptakan mata kau untuk melihat segala yang kuciptakan di muka bumi. Adakah kau berterima kasih? Adakah engkau bersyukur? Adakah engkau mengagumin apa yang kuciptakan? Bisakah makhluk lain menciptakan suatu daun? Gitu. Itu artinya mata ini bukan diciptakan hanya sebatas untuk nonton, untuk nengok orang, enggak. Mata ini untuk supaya kita tuh terbuka untuk melihat, ya Allah indahnya karya Engkau ya Allah. Ini masih cuma di dunia, belum lagi di akhirat. Begitu. Jadi jangan salah kaprah. Jangan kita nggak menghargain apa yang ada di muka bumi. Hargain semua dari sekecil apapun. Ya Allah, bersyukur aku ya Allah punya mata. Bisa aku lihat dari bola mata inilah bagaimana kita punya rasa bersyukur atau tidak. Ngerti kau? Mata itu sangat bermanfaat. Bukan untuk nonton, nengok pohon, nengok orang, enggak. Tapi bola mata inilah yang mendidik diri kita untuk selalu bersyukur. Selalu melihat, ya Allah indahnya karyamu, indahnya ciptaan Engkau. Kalau mata kita nggak bisa lihat, bagaimana kita memuji karya Allah? Karena bola mata tadi ini. Coy, jangan sampai coy. Karena bola mata kita inilah, makanya hati kita tersentuh. Ya Allah indahnya lukisan itu, indahnya gunung-gunung yang kau ciptakan, indahnya panorama itu ya Allah, indahnya laut-laut itu ya Allah, indahnya bepohonan ini. Karena bola mata kita ini, ya, ini nikmat. Jadi jangan sepele, ya, jangan sepele. Bagaimana kalau kita makanya orang yang matanya masih bagus, masih bisa memandang, banyak-banyaklah bersyukur. Tahu diri kau. Bunda gitu. Kalau Bunda nengok sesuatu gitu, ya Allah indahnya ya Allah. Makasih ya Allah dengan karya Engkau. Dibukakan mata kita untuk melihat karya Allah. Betapa hebatnya Tuhan dengan menciptakan alam semesta. Melihat wajahku, wazatu wazaiyah lilazi fatara samawati wal adu anifa muslimat wa ma'ana minal musrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizarika umirtu wa ana minal muslimin. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tadi harusnya musyrikin ya, bukan muslimin. Wazatu wazaiya lillazi fatara samawati wal ardhi fa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizarika umirtu wa ana minal muslimin. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Jadi dihempaskan kalimatnya. Inni wazatu wazaiya lillazi fataros samawati wal ardo hanifah muslimat wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizarika umirtu wa ana minal muslimin. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dihempaskan kalimatnya itu. Sholat tapi hati bejat. Ada itu. Sholat tapi nggak mempan. Karena hati nggak dari hati, ya. Karena malu.
Udah, mobilnya udah datang. Ini kita bawa aja ke Jakarta ya. Ini makan ini enak ini. Ini kayak makanan waktu kalau bunda ke nenek bus gitu ya. Bunda cantik banget. Ya iya dong. JJ Glow memberikan keindahan pada wajahku. Lihat bunda pakai JJ Glow. Aku percaya dengan produk Maharani. Memang tangan yang teliti dan terampil. Dikerjakan secara benar dengan dokter-dokter yang terpercaya. Sebelum dipasarkan ke publik, dokter telah meneliti. Dokter-dokter hebat yang mendampingin Maharani Kumalasari, putri yang lahir di bumi Bali. Ya Allah cocok ya. Maharani namanya sekarang apa? Maharani Kumalasari, putri yang lahir di bumi Bali. Ya Allah cantik ya. Ya kan? Maharani Kumalasari, putri yang lahir di bumi Bali. Ya Allah cocoknya. Dah, bunda nggak ngerokok lagi mau aku. Ya udah. Sisiran bun, nggak ada pakai sisiran. Ikat rambut bunda mana sayang? Anak bunda gendis, anak bunda yang setia, gendis sayang bunda, gendis sayang bunda, gendis, nyok ngene yo gendis, yo gendis, tiba-tiba orang teriak samping bunda, kok repet aja lu. Gendis, ayo gendis, ojo ngono, ayo gendis. Bunda nggak usah pakai sepatu tinggi lagi kaki bunda kemarin kram loh, tiba-tiba lagi tidur. Nih ya, kalau kalian lagi tidur kakinya tiba-tiba kram, jangan diem, jangan serba salah, ditegakkan salah, diluruskan salah, cepet-cepet bangun, cepet-cepet langsung bangun. Jadi kalau misalnya tengah malam tidur nyenyak, tiba-tiba kakinya kram, jangan mencoba untuk ditegakkan lah, untuk digini, nggak ada khasiatnya. Langsung berdiri, langsung bangun gitu, ya, dijalankan sedikit. Itulah bunda pokoknya kalau bunda, siapa yang ngasih tau bunda, ada dulu pernah salah satu orang ngasih tau bunda, dan itu memang bener-bener. Jadi kalau begitu kaki kita kram, kita lagi tidur itu kan sakit banget tuh ya, sakitnya itu kayak ditarik urat kita kan, langsung bangun, sedikit melangkah, mundur kanan kiri, tidur lagi. Begitu mulai naik kramnya langsung berdiri, jangan sampai dia naik dulu. Jadi begitu kramnya kita udah tahu nih mau kram ini kan, langsung naik, berdiri, bangun, walaupun ngantuk-ngantuk mata kalian, bangun. Bagaimana dengan diri? Iya, langsung bangun. Parfumnya bun, mana parfum si itu kemarin? Ada, udah mau masuk koper. Parfum bunda aja deh. Udah datang mobilnya? Udah lagi ya. Udah bunda nggak ngerokok lagi, benci aku. Iya, seharusnya si Agus itu begitu dapat uang donasi, jangan diganggu dulu, jangan digunakan kemana-mana. Ini uang donasi dari masyarakat yang kasihan sama Agus. Jangan sampai uang ini kemana-mana, khususkan ke mata. Ya, jangan sibuk-sibuk juga yang ini minta utang mugos, jangan dulu. Itu uang amanah, gunakan ke mata dulu. Itulah yang bijaksananya. Skim bun, alamat merepet lagi nih.
Jangan Agus lah. Ya udahlah, yang lain aja lah. Mau kemana, Bun? Mau pulang? Mau balik ke Jakarta, sayang?